Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 11 UTKP, di sini kita bertemu lagi dengan Bu Anis. Saya harap kalian semua tetap sehat dan terhindar dari penyakit virus COVID. Nah, pada tahun ini Bu Anis untuk kelas 11 UTKP mengajarkan untuk mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas demi protokolan. Nah, untuk pertemuan 2, Bu Anis akan melanjutkan pada bab 1 tetap pada ruang lingkup untuk menindaklanjuti dari pertemuan pertama. Di sini kita akan membahas tentang aspek-aspek humas, di mana di sini terdapat 5 aspek. Yang pertama yaitu aspek layanan. Aspek layanan adalah untuk mengatur, mengotomatisasi dan sinkronisasi proses-proses bisnis, penjualan kegiatan, tetapi juga orang untuk pemasaran, layanan pelanggan, dan juga dukungan teknis. Contohnya adalah pada sebuah perusahaan dibutuhkan layanan yang baik agar klien tertarik dan tetap bertahan pada perusahaan tersebut dan tidak akan berpindah ke perusahaan lain. Untuk yang kedua yaitu aspek komunikasi. Aspek komunikasi adalah perubahan dengan masukan aspek hubungan dua arah, timbal balik dan berinteraksi. Contohnya adalah sebuah para karyawan perusahaan melakukan unjuk rasa kenaikan gaji atau disebut dengan demo. Nah, di sini terdapat hubungan timbal balik dan berinteraksi. Dan untuk yang ketiga yaitu aspek kesetiaan, yaitu mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok saat saling berhubungan melalui dialog dengan semua golongan. Contohnya adalah menjaga satu rahasia perusahaan oleh pegawai dan karyawan demi kelancaran menjalankan tujuan dari sebuah perusahaan. Dan untuk yang keempat yaitu aspek produktivitas. Nah, di sini adalah kinerja sebagai suatu hasil atau output dari suatu proses pelaksanaan tugas akan berpengaruh terhadap produktivitas atau kerja. Semakin baik kinerja seseorang pegawai, berarti pegawai tersebut juga semakin produktif atau produktivitasnya semakin meningkat. Contohnya saja yaitu dalam merancang iklan yang menarik dan berbeda dengan yang lain, sehingga menarik klien untuk bergabung agar meningkatkan produktivitas di perusahaan tersebut. Yang kelima yaitu aspek etika moral, yaitu untuk menghadapi dan mengantisipasi tantangan ke depan seperti kemampuan untuk berkompetitif dalam persaingan pasar bebas. Contohnya adalah tidak menggunakan cara atau sistem yang menyinggung klien dalam proses berjalannya perusahaan. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang manfaat humas. Menurut Frank Jeffkins, humas memiliki 5 manfaat. Yang pertama adalah manajemen krisis. Manajemen krisis untuk humas memiliki tugas menyelesaikan berbagai krisis yang terjadi dengan melakukan berbagai bentuk persiapan dan juga kesiapan tersendiri dari humas tersebut. Dan yang kedua yaitu penerbitan desktop. Humas memiliki tanggung jawab atas jurnal dari komputer perusahaan itu. Dan yang ketiga yaitu identitas perusahaan. Humas memiliki tanggung jawab dalam memelihara dan juga menciptakan identitas dari suatu perusahaan. Dan yang keempat yaitu hubungan parlementer. Di sini humas berhubungan yang terjadi antara berbagai organisasi dengan pihak pemerintah, anggota parlemen, dan juga seluruh birokrat yang berasal dari berbagai instansi pemerintah dan juga departemen. Dan yang terakhir, yang kelima adalah public relation finansial, yaitu seputar peristiwa keuangan atau bisnis dalam rangka mendukung rencana perusahaan
untuk memasuki bursa saham atau juga dalam rangka mendukung peluncuran laporan tahunan dari suatu perusahaan. Untuk selanjutnya kita membahas tentang ruang lingkup humas itu sendiri terdapat dua, yaitu internal public relation dan external public relation. Untuk yang pertama yaitu internal public relation atau disebut dengan hubungan publik internal, adalah suatu hubungan yang terjadi antara orang-orang yang merupakan bagian dari suatu instansi atau perusahaan tertentu, yaitu yang ada di dalam sebuah perusahaan. Di sini terdapat 5 komponen. Yang pertama yaitu employee relation atau hubungan dengan para pekerja, di mana untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan atau keluhan yang dialami oleh pekerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dapat menghambat kemajuan dari perusahaan tersebut. Dan yang kedua yaitu stockholder relation atau hubungan dengan para pemegang saham, yaitu pemegang saham sangat membantu perusahaan atau instansi agar tetap bertahan. Karena apa? Harus berjalan dengan baik dan tidak peduli terhadap besar dan kecilnya saham yang ditanam dalam perusahaan. Dan yang ketiga yaitu labor relation, yaitu hubungan dengan para buruh, untuk menjaga hubungan antara pemimpin perusahaan dengan para buruh. Jadi untuk atasan dan bawahan harus saling berkomunikasi, saling berinteraksi, saling memahami agar perusahaan itu mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan. Dan yang keempat adalah manager relation atau hubungan dengan para manajer, dilakukan dengan cara memberikan tunjangan jabatan, mobil dinas, ataupun rumah dinas. Serta yang kelima yaitu human relation atau hubungan sesama manusia, yaitu tujuannya untuk menimbulkan rasa kesetiakawanan dan persaudaraan, sehingga akan memunculkan teamwork yang baik agar mampu mencapai tujuan dari suatu perusahaan tersebut. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu external public relation atau disebut dengan hubungan publik eksternal, merupakan suatu tugas humas yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan pihak yang berada di luar perusahaan karena dia bersifat eksternal. Di sini terdapat 5 poin, yaitu yang pertama press relation. Press relation yaitu seperti halnya jumpa pers, konferensi pers, wawancara pers atau formulir pers. Dan yang kedua yaitu government relation, adalah suatu perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan pemerintah, karena semua perusahaan harus mendapatkan izin oleh pihak atas atau disebut dengan pemerintah. Nah, contohnya adalah dengan cara mensponsori berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya saja pemerintah melakukan kegiatan bakti sosial, jadi di mana perusahaan tersebut akan ikut andil dalam biaya mensponsori hal atau kegiatan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu community relation, adalah perusahaan harus mampu menjaga hubungan baik dengan warga sekitar perusahaan dengan cara memberikan beasiswa pada pelajar. Contohnya saja sebuah bank BCA, di mana bank BCA ini mengeluarkan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa yang dia kurang mampu dalam membiayai belajarnya di perguruan tinggi. Dan yang keempat yaitu customer relation, yaitu perusahaan pada dasarnya harus menjaga hubungan baik dengan para pelanggan dengan cara memberikan beberapa hadiah seperti kalender, jam dinding, jas hujan, dan banyak lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu consumer relation
yaitu perusahaan harus mampu menjaga hubungan baik dengan konsumen dengan cara memberikan berbagai info atau iklan yang lengkap dan menarik tentang produk atau jasa yang sedang ditawarkan kepada konsumen. Contohnya seperti iklan yang ada di televisi, ada di surat kabar, atau di handphone seperti pada internet atau juga pada media-media sosial yang lain. Terima kasih, sekian untuk pertemuan kedua kali ini. Ibu harap untuk anak-anakku kelas 11 OTKP bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan, dan Ibu harap agar kita segera jumpa kembali untuk belajar secara tatap muka dan kita semua diberikan kesehatan dan juga terhindar dari virus COVID-19. Terima kasih untuk perhatiannya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.